Guns N' Roses adalah salah satu band rock terbesar dalam sejarah musik. Dengan perpaduan unik antara hard rock, blues, dan punk, mereka berhasil menciptakan suara yang khas dan tak terlupakan. Band ini telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam dunia musik, dengan album-album legendaris seperti Appetite for Destruction dan Use Your Illusion 1 dan 2. Dalam artikel biografi Guns N' Roses ini, kita akan menjelajahi perjalanan band legendaris ini, dari awal terbentuknya hingga masa kejayaan mereka, serta dampak yang mereka berikan pada industri musik. Guns N' Roses terbentuk di Los Angeles pada tahun 1985. Ketika gitaris Tracii Guns dan drummer Rob Gardner dari band Ella Guns bergabung dengan vokalis Axl Rose dan gitaris Izzy Stradlin dari band Hollywood Rose. Mereka kemudian merekrut basis Duff McKagan dan gitaris Les untuk melengkapi formasi awal band. Nama Guns N' Roses sendiri merupakan gabungan dari nama kedua band sebelumnya. Pada awalnya, Guns N' Roses tampil di klub-klub lokal di Los Angeles, membangun basis penggemar yang solid dengan energi panggung yang luar biasa dan lagu-lagu yang gikwaci. Mereka akhirnya mendapatkan kontrak rekaman dengan Geffen Records pada tahun 1986 dan mulai mengerjakan album debut mereka. Appetite for Destruction dirilis pada Juli tahun 1987 dan awalnya mendapat respons yang dingin dari kritikus dan publik. Namun, seiring berjalannya waktu, album ini mulai mendapatkan perhatian, terutama setelah dirilisnya single Sweet Child O' Mine yang menjadi hit besar. Album ini akhirnya menjadi salah satu album debut terlaris dalam sejarah musik dengan penjualan lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia. Kesuksesan Appetite for Destruction mengukuhkan Guns N' Roses sebagai salah satu band terbesar di dunia pada akhir 1980-an. Mereka dikenal karena suara yang kasar, lirik yang jujur, dan sikap pemberontak yang menjadi ciri khas mereka. Guns N' Roses menjadi simbol dari semangat rock and roll yang sejati dan mereka siap untuk menaklukkan dunia. Setelah kesuksesan besar Appetite for Destruction, Guns N' Roses mulai mengerjakan proyek ambisius berikutnya. Mereka merilis album ganda Use Your Illusion 1 dan 2 pada September tahun 1991 yang menampilkan lebih banyak eksperimen musik dan lirik yang lebih introspektif. Album-album ini mencakup lagu-lagu epik seperti November Rain, Estranged, dan Civil War yang menunjukkan kedewasaan dan kedalaman artistik band. Use Your Illusion I dan 2 terjual lebih dari 35 juta kopi di seluruh dunia, mengukuhkan status Guns N' Roses sebagai salah satu band terbesar di planet ini. Mereka memulai tur dunia yang ambisius untuk mempromosikan album-album tersebut yang berlangsung selama hampir 3 tahun. Dan mencakup lebih dari 200 pertunjukan di berbagai belahan dunia. Namun, di balik kesuksesan luar biasa ini, ketegangan internal mulai muncul dalam band. Axl Rose dikenal karena perilakunya yang tidak dapat diprediksi, dan perfeksionismenya yang intens, yang seringkali menyebabkan konflik dengan anggota band lainnya. Selain itu, penyalahgunaan narkoboy dan alkoboy juga menjadi masalah yang semakin besar dalam band. Meskipun menghadapi tantangan ini, Guns N' Roses terus menciptakan musik yang luar biasa. Mereka merilis album The Spaghetti Incident pada tahun 1993 yang menampilkan cover lagu-lagu punk rock klasik. Namun, ini akan menjadi album terakhir yang menampilkan formasi klasik band karena gitaris Izzy Stradlin meninggalkan band pada tahun 1991 dan gitaris Gilby Clarke menggantikannya untuk sementara waktu. Pada pertengahan hingga akhir 1990-an, Guns N' Roses mulai mengalami perubahan signifikan dalam keanggotaan. Drummer Matt Sorum dan gitaris Les meninggalkan band karena perbedaan kreatif dengan Axl Rose. Meskipun Rose terus mengerjakan materi baru untuk album yang sangat dinanti-nantikan, Chinese Democracy, band ini tidak merilis album studio baru selama lebih dari 1 dekade. Guns N' Roses setelah kepergian Slash, Duff McKagan,
dan Matt Sorum. Axl Rose menjadi satu-satunya anggota asli yang tersisa di Guns N' Roses. Ia merekrut musisi-musisi baru untuk melanjutkan band, termasuk gitaris Robin Fink, drummer Brain, dan keyboardis Dizzy Reed. Axl Rose menghabiskan bertahun-tahun mengerjakan Chinese Democracy, album yang menjadi proyek yang sangat ambisius dan mahal. Chinese Democracy akhirnya dirilis pada November tahun 2008. Setelah melalui berbagai penundaan dan spekulasi yang intens dari penggemar dan media, album ini menampilkan suara yang lebih eksperimental dan progresif dibandingkan dengan karya-karya awal Guns N' Roses. Dengan elemen industrial, elektronik, dan orkestral yang kuat, meskipun Chinese Democracy mendapat pujian dari kritikus atas ambisi musiknya, album ini tidak dapat mengulangi kesuksesan komersial dari album-album sebelumnya. Namun, album ini tetap menjadi bukti kegigihan dan visi artistik Axl Rose yang terus mendorong batas-batas kreatif band. Setelah perilisan Chinese Democracy, Guns N' Roses melanjutkan tur dunia dengan formasi baru, memperkenalkan lagu-lagu dari album tersebut kepada penggemar di seluruh dunia. Meskipun formasi baru ini berhasil mempertahankan semangat dan energi khas Guns N' Roses, banyak penggemar yang merindukan dinamika dan kimia dari formasi klasik band. Pada tahun 2016, impian banyak penggemar Guns N' Roses menjadi kenyataan ketika Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan mengumumkan reuni untuk tour Not in This Lifetime. Ini menandai pertama kalinya ketiga anggota inti band tampil bersama sejak 1993. Tour Not in This Lifetime dimulai pada April tahun 2016 dan berlangsung hingga November tahun 2019. Menjadi salah satu tour terlaris dalam sejarah musik dengan pendapatan lebih dari $584 juta. Guns N' Roses tampil di stadion-stadion dan festival-festival di seluruh dunia, membawakan lagu-lagu klasik mereka serta beberapa kejutan dalam daftar lagu. Reuni ini tidak hanya memenuhi harapan penggemar, tetapi juga menunjukkan bahwa Guns N' Roses masih memiliki relevansi dan daya tarik yang kuat, bahkan setelah bertahun-tahun tidak tampil bersama. Kimia antara Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan tetap tak tertandingi, dan energi mereka di atas panggung tetap sama kuatnya seperti pada masa kejayaan mereka. Kesuksesan tour Not in This Lifetime membuktikan dampak abadi Guns N' Roses pada dunia musik dan kesetiaan penggemar mereka. Band ini telah melampaui status sebagai ikon rock and roll dan menjadi bagian dari budaya populer yang lebih luas, dengan pengaruh yang terasa di berbagai generasi. Guns N' Roses telah meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam sejarah musik rock. Mereka mengubah wajah hard rock pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, memperkenalkan suara yang lebih kasar, lirik yang lebih jujur, dan sikap yang lebih pemberontak. Mereka menjadi simbol dari semangat rock and roll yang sejati dan menginspirasi. Banyak musisi dan band yang mengikuti jejak mereka. Album-album seperti Appetite for Destruction dan Use Your Illusion 1 dan Use Your Illusion 2 tetap menjadi tonggak dalam sejarah musik rock dengan lagu-lagu yang tetap populer dan relevan hingga hari ini. Lagu-lagu seperti Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, November Rain, Since I Don't Have You, Paradise City, serta lagu Don't Cry telah menjadi lagu-lagu klasik yang dikenal oleh berbagai generasi. Selain musik mereka, Guns N' Roses juga dikenal karena penampilan panggung yang energik dan karismatik. Axl Rose adalah salah satu vokalis paling ikonik dalam sejarah rock, dengan jangkauan vokal yang luar biasa dan kehadiran panggung yang memikat. Slash adalah salah satu gitaris paling berpengaruh dalam sejarah musik, dengan gaya bermain yang khas dan solo yang tak terlupakan. Warisan Guns N' Roses juga terlihat dalam pengaruh mereka terhadap budaya populer yang lebih luas. Mereka telah muncul dalam berbagai film, acara televisi, dan video game, serta menjadi bagian dari wacana budaya yang lebih luas tentang musik, gaya, dan sikap.
Meskipun perjalanan Guns N' Roses diwarnai dengan kontroversi, drama, dan perubahan keanggotaan, warisan musik mereka tetap tak tergoyahkan. Mereka tetap menjadi salah satu band paling penting dan berpengaruh dalam sejarah musik rock, dan musik mereka akan terus menginspirasi dan menghibur penggemar di seluruh dunia untuk tahan-tahan mendatang. Setelah kesuksesan besar, tour Not in This Lifetime, masa depan Guns N' Roses tampak cerah. Reuni Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan telah memberi energi baru pada band, dan ada harapan yang besar dari penggemar untuk musik baru dan aktivitas lebih lanjut dari formasi reuni ini. Meskipun belum ada pengumuman resmi tentang album studio baru, anggota band telah menyatakan minat mereka untuk menciptakan musik baru bersama. Dengan kreativitas dan bakat musik yang luar biasa dari Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan, album baru Guns N' Roses pasti akan menjadi peristiwa besar dalam dunia musik. Selain potensi musik baru, Guns N' Roses juga diharapkan untuk melanjutkan tour dan pertunjukan live mereka. Kesuksesan tour Not in This Lifetime menunjukkan bahwa permintaan untuk melihat band ini secara langsung masih sangat tinggi, dan mereka dapat terus mengisi stadion dan tempat-tempat besar di seluruh dunia. Masa depan Guns N' Roses juga dapat mencakup proyek-proyek solo dan kolaborasi dari anggota-anggota band. Axl Rose telah tampil sebagai vokalis tamu untuk AC/DC, sementara Slash terus merilis album solo dan berkolaborasi dengan musisi lain. Duff McKagan juga telah merilis musik solo dan menulis buku. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan kreativitas dan keragaman bakat dari anggota-anggota Guns N' Roses. Namun, seperti dengan semua hal dalam sejarah Guns N' Roses, masa depan band ini tidak pernah pasti. Dinamika pribadi dan kreatif antara anggota band, terutama Axl Rose dan Slash, telah menyebabkan perpecahan di masa lalu. Penggemar berharap bahwa kedewasaan dan perspektif yang diperoleh seiring berjalannya waktu akan memungkinkan band untuk terus berkarya bersama secara harmonis. Apapun yang terjadi, warisan Guns N' Roses sudah terukir dalam batu. Mereka akan selalu menjadi salah satu band terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah musik rock. Dan musik mereka akan terus menginspirasi dan menghibur penggemar untuk generasi mendatang. Dengan bakat, karisma, dan semangat pemberontak mereka, Guns N' Roses telah mengubah wajah musik rock secara permanen, dan masa depan mereka tampak cerah seperti api yang tak pernah padam. Guns N' Roses adalah salah satu band paling ikonik dan berpengaruh dalam sejarah musik rock. Dari awal yang sederhana di klub-klub Los Angeles hingga puncak ketenaran di panggung global, perjalanan mereka penuh dengan kesuksesan, kontroversi, dan drama yang tak terlupakan. Musik Guns N' Roses dengan perpaduan unik antara hard rock, blues, dan punk telah menginspirasi dan mempengaruhi banyak musisi dan penggemar di seluruh dunia. Dengan album yang tetap menjadi tonggak dalam sejarah musik rock, dengan lagu-lagu yang tetap populer dan relevan hingga hari ini. Meskipun perjalanan band ini diwarnai dengan perubahan keanggotaan dan periode ketidakaktifan, semangat dan warisan Guns N' Roses tetap tak tergoyahkan. Reuni Not in This Lifetime membuktikan bahwa band ini masih memiliki daya tarik dan relevansi yang kuat, dan penggemar di seluruh dunia tetap haus akan musik dan energi mereka yang khas. Dengan masa depan yang menjanjikan di depan, Guns N' Roses tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam dunia musik rock. Apakah mereka akan merilis musik baru, melanjutkan tour, atau mengejar proyek-proyek solo? Dampak dan warisan mereka akan terus hidup. Guns N' Roses adalah bukti nyata dari kekuatan abadi musik rock, dan api mereka akan terus menyala terang untuk tahun-tahun mendatang. Jadi, begitulah kisahnya, gengs. Bila mana ada atau terdapat bagian penyampaian atau narasi yang kurang tepat, harap dimaklum ya, gengs. Dan tentunya untuk ilustrasi saya menggunakan AI agar tidak terkena copyright dari pihak YouTube, dan mencari aman saja agar tidak terkena pelanggaran. Untuk foto, saya ambil dari blog, Wikipedia, dan sebagian website. Untuk video awal, saya ambil dari berbagai sumber dari konten-konten kreator yang ada di medsos, terutama YouTube yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dengan mensupport channel ini, tentunya juga sudah membantu saya dalam memberikan informasi seputar dunia musik. Baik itu personil band penyanyi solo, ataupun berita-berita yang berhubungan dengan musik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hanya seputar musik. Dadah.